Baik. Iya, saya lanjutkan. Nah, selain aliran material atau aliran fisik, kita tidak bisa membicarakan sebuah proses industri tanpa membicarakan aliran finansial. Sehingga aliran kedua, the second flow that we have to manage ya in industrial sector itu adalah financial flow atau aliran finansial. Nah, kalau aliran material biasanya itu akan berlangsung secara downstream atau dari hulu ke hilir. Dari hulu itu artinya dari mulai bahan baku. Bahan baku kita beli dari mana? Dari supplier, dari vendor. Masuk ke pabrik, diproses menjadi bahan setengah jadi. Terus kemudian masuk ke gudang barang jadi sebelum dikirimkan ke customer, lalu kita kirimkan distribusi logistik ke customer. Itu adalah aliran fisik. Tetapi kemudian selain itu juga ada aliran finansial. Aliran finansial itu datangnya kebalikannya aliran fisik, di mana kalau aliran fisik tadi datangnya adalah downstream dari hulu ke hilir, maka aliran keuangan atau aliran finansial ini biasanya adalah alirannya bersifat upstream atau dari konsumen kita dapatkan uang setelah konsumen itu menerima barang atau jasa dari kita, kemudian uang dari konsumen itu kita gunakan untuk operasional dan sebagian digunakan untuk membayar supplier. Jadi alirannya itu dari hilir ke hulu. Nah, aliran yang ketiga yang harus kita kelola dengan baik dalam suatu sistem industri itu adalah aliran informasi. Nah, aliran informasi ini datangnya bisa dari hilir ke hulu, bisa juga dari hulu ke hilir. Tetapi yang pada pokoknya adalah aliran informasi ini bertujuan agar setiap unit kerja atau departemen dalam sebuah organisasi industri dapat mengakses data atau informasi yang real time yang tepat, sehingga setiap unit bisnis atau departemen tersebut dapat mengambil keputusan terhadap operasionalnya secara tepat berdasarkan informasi yang ada. Nah, karena itulah mengapa perusahaan-perusahaan sekarang yang besar, perusahaan-perusahaan yang sekarang dapat bersaing di level internasional, selalu melengkapi sistem operasionalnya dengan teknologi informasi yang canggih. Tujuannya adalah menjamin aliran informasi ini supaya lancar, sehingga setiap departemen dapat memiliki dasar data serta informasi yang akurat secara real time untuk mengambil keputusan terhadap operasional bisnisnya. Nah, kemudian yang perlu saya juga sampaikan, Pak, tapi kan kalau kita bicara dalam konsep agama Islam, kita nggak boleh ngomongin masalah bunga, masalah equivalency, oke, itu artinya kita mencoba untuk mendiskusikan satu konsep ekonomi syariah, tidak masalah, tetapi kita harus paham bahwa saat ini kita bukan hidup di suatu sistem yang keseluruhannya sudah mengimplementasikan ekonomi syariah. Saat ini kita belum berada pada sistem yang seperti itu. Nah, sehingga mengapa konsep dan metode ini diajarkan kepada mahasiswa, tujuannya supaya Anda bisa menyesuaikan. Supaya Anda bisa menyesuaikan dengan sistem yang sekarang ini ada. Sistem yang nanti ketika Anda lulus, Anda bekerja atau Anda membuka usaha, Anda berbisnis, berada pada sistem yang seperti itu. Karena sekarang sistem ekonomi syariah yang ada di kita pun belum sepenuhnya kafah. Nanti akan saya sampaikan kenapa kok belum sepenuhnya kafah. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, memahami konsep nilai uang terhadap waktu atau memahami faktor waktu terhadap nilai uang. Nah, dalam konteks ekonomi syariah sebenarnya tidak ada konsep waktu terhadap uang. Artinya uang nilai 1.000 sekarang sama dengan uang nilai 1.000 10 tahun lagi. Kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Yang sekarang berlaku dalam ekonomi syariah adalah harga emas. Harga emas sekarang sama dengan harga emas besok. Makanya selalu disarankan bahwa kalau kita meminjam uang, itu kalau kita membayar dengan bunga, maka itu riba. Iya, kalau kita meminjamnya uang.
Tetapi kalau misalnya saya sampaikan sama Anda meminjam uang sama saya, "Pak, saya mau pinjam uang, untuk apa?" Saya gitu. "Untuk membangun rumah, Pak." "Oke, untuk membangun rumah." Saya bilang, "Saya tidak punya uang, saya punyanya adalah batangan emas, ya, yang nilainya misalnya adalah, eee, 3 ons, ya, 3 on emas atau 300 gram, atau 5 ons emas, 1,5 kilo. Setengah kilo emas itu kurang lebih berapa? 500 kali 500. 500.000 kali 500.000, 20, eh, 1 ons itu ada 100 kali 5, 250 juta. Baik, setengah kilo. Sekarang 250 juta. Tapi saya bilang sama Anda, "Oke Mas, saya pinjamin kamu uang, tapi bukan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk emas." "Oh iya, ini saya pinjamin 500 gram emas. Kamu mau bayar berapa lama?" Saya bilang gitu. "Waduh ya saya nyicil ya Pak ya, setahun apa 2 tahun apa 5 tahun." Ya udahlah. Tapi tolong nanti dibayarkannya juga adalah dalam bentuk emas yang nilainya 500 gram. Nah, sekarang Anda pegang tuh emas dari saya, 500 gram. Emas bisa buat bangun rumah nggak? Kan nggak bisa, harus Anda tukar dulu ke uang. Tukar ke uang dapat 250 juta. Bangun rumah. Anda mau bayar 5 tahun lagi. Anda harus belikan emas lagi itu seberat 500 gram lagi. Kira-kira 250 juta cukup apa enggak? Tidak, itu masalahnya. Problemnya ada orang bilang bahwa yang disebut riba itu kalau bunganya dihitung rupiah. Tetapi kalau kita pinjamnya dalam bentuk emas, tidak disebut riba. Padahal sama saja waktu kita membayar harga emasnya sudah lebih mahal. Nah, jadi perbedaannya adalah sebenarnya perbedaannya sepele ya. Masalahnya dalam ekonomi syariah itu uang tidak boleh menjadi komoditas karena uang itu adalah alat tukar, jadi tidak boleh menjadi komoditas. Makanya zaman dulu uangnya itu kalau di ekonomi syariah adalah uang emas. Jadi kalau uang emas itu ya dalam emasnya itu nilainya berapa, ya itu yang dihargai segitu. Jadi kalau misalkan nilai emasnya itu 1 gram, itu 500.000, ya maka kalau kita mau bayar uang 500.000, dikasih koin yang emas yang beratnya 1 gram. Jadi pas. Kalau mau bayar 1 juta, ada pecahan koin emas yang beratnya 2 gram, nilainya 1 juta. Nah, kalau sekarang misalkan ada uang 100.000, daya buat uangnya paling berapa? Jadi antara nilai intrinsik sama nilai yang tertulis dalam uang itu kan nggak sama. Itu yang membuat uang itu bisa menjadi komoditas. Kemudian mata uang rupiah berbeda-beda. Kalau dalam ekonomi syariah harus sama semuanya emas. Dan kalau kita ada rupiah, ada dolar, ada yen, ada apa gitu. Nah, karena uang ini disebut jadi komoditas, maka hukum ekonomi itu berlaku terhadap uang itu, supply and demand. Supply and demand itu bagaimana? Kalau barangnya sedikit, yang butuh banyak, harganya naik. Kalau barangnya banyak, yang butuh sedikit, harganya turun. Itu sama kayak dolar. Dolar ada sedikit, yang butuh banyak, pasti jadi mahal dolar. Rupiah adanya banyak, yang butuh sedikit. Kenapa? Karena rupiah tidak payu untuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional pakainya semuanya dolar. Jadi semua orang butuh dolar, bukan hanya orang Amerika dan Inggris. Semua orang butuh dolar. Tapi yang membuat dolar hanya orang Amerika, makanya nilai dolar naik terus. Nah, nilai rupiah, uangnya ada banyak. Karena misalkan pemerintah nyetak uang nggak terbatas, asal cetak-cetak aja. Tapi yang butuh sedikit, karena yang butuh hanya Indonesia. Begitu Indonesia keluar negeri, nggak bisa pakai rupiah lagi. Akhirnya apa? Nilai rupiah jadi murah. Nah, permasalahannya di situ tuh. Dalam ekonomi konvensional itu karena mata uang itu jadi komoditas. Oke, tetapi yang ingin saya garis bawahi, saya tidak ingin memperdebatkan masalah ekonomi syariah dan konvensional karena itu di luar konteks mata kuliah kita. Tetapi karena kita hidup dalam sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah yang belum kafah gitu, maka Anda harus memahami konsep ini supaya tidak menjadi objek ya penderita kira-kira begitu dalam konteks sistem yang sekarang berlaku di masyarakat.
Nah, sekarang misalnya, Anda mau minjem kredit untuk beli motor, ya. Sekarang kalau beli motor tunai harganya 20 juta. Kalau Anda kredit 5 tahun bakal 20 juta atau lebih? Jawabannya ya lebih, Pak. Itu riba tidak? Jawabannya itu riba, Pak. Tapi kira-kira ada tidak orang yang mau jual motor kredit harganya sama dengan tunai? Nah, itu problemnya. Kita tidak membicarakan boleh tidaknya secara ekonomi syariah, hukum syariah itu tidak, tapi ada nggak orang yang mau jual motor bisa dibayar cicilan, harganya sama dengan kalau dibayar tunai? Kenyataannya tidak ada. Kalau Anda pinjamnya ke bank syariah pun, jumlah angsuran akhirnya kalau dijumlahkan tetap lebih besar daripada kalau dibayar tunai. Cuman istilahnya bukan bunga. Istilahnya bukan bunga. Istilahnya adalah uang sewa. Karena kalau bunga itu riba, kalau sewa itu halal. Sewa bagaimana maksudnya, Pak? Kalau motornya belum lunas, motornya belum milik Anda, masih milik bank. Jadi Anda harus bayar sewa ke bank itu karena Anda pakai motornya. Biaya sewanya senilai dengan bunga. Kira-kira begitu loh. Jadi seolah-olah motornya punya bank. Tapi kamu pakai dulu sampai kapan? Sampai cicilanmu lunas. Nah, karena kamu sewa, kamu harus bayar gitu loh. Berapa nilai bayarannya? Ya kurang lebih samalah dengan bunga. Teman akadnya bukan bunga. Akadnya itu bahwa saya beli motor, tetapi sebelum lunas saya bayar sewa. Jadi itu jadi halal begitu loh. Tapi pada prinsipnya kan, ya pada prinsipnya kan tetap saja bayar tunai dengan bayar nyicil itu akhirnya lebih mahal bayar nyicil gitu loh. Akhirnya sama aja sebenarnya. Hanya hukumnya disesuaikan. Loh kalau begitu ekonomi syariah itu hanya ngakalin hukum, Pak? Bukan. Ekonomi syariah bukannya ngakali hukum, tapi itu bukan mata kuliah kita ya. Akan bisa kita diskusikan nanti lebih jauh lagi. Bukan, ada hal-halnya. Tapi kita harus paham bahwa hukum itu juga penting. Akad itu juga penting dalam sebuah hukum gitu loh. Jadi bukannya ngakali, tapi membenahi akad atau ikab itu penting. Saya ambil contoh, mohon maaf kalau agak vulgar. Kita berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya haram, zina, dan dosa besar. Tapi kalau itu dilakukan setelah melakukan ijab kabul atau akad, bukan hanya halal, tapi itu merupakan satu pahala. Sih, sama kok yang dilakukan, cuman yang satu akadnya salah, yang satu akadnya benar. Jadi memang akad itu penting. Maksud saya begitu. Akad itu penting. Mohon maaf kalau kita melakukan hal tersebut dengan prostitut gitu, kan akadnya kamu melayani saya bayar sekian per jam atau apa. Itu haram, dosa besar. Tapi kalau kita berbuat seperti itu dengan istri yang sudah didahului dengan ijab kabul akad nikah yang sah, bukan cuma halal malah dapat pahala. Sih? Jadi akad itu memang penting. Jadi bukan masalahnya ekonomi syariah itu hanya ngakali hukum, bukan. Tapi memang salah satunya akadnya harus dibenahi dulu. Oke, cukup ya sampai di situ. Nanti saya jadi kuliah ekonomi syariah. Oke, saya teruskan ya. Baik. Nah, konsep nilai uang, konsep nilai waktu terhadap uang. Oke, ini saya akan. Nah, sekarang begini. Ekonomi teknik ya. Ekonomi teknik itu adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis aspek-aspek ekonomis dari usulan investasi yang bersifat teknis. Nah, investasi itu apa? Oke. Nah, investasi itu adalah satu pengorbanan atau satu effort atau satu pengeluaran dengan suatu harapan tertentu di masa yang akan datang. Ada dua jenis investasi. Artinya suatu pengorbanan yang suatu harapan, maksudnya begini, kita nabung itu sebagai saving atau investment, kira-kira begitu. Berbeda. Kalau Anda nabung sebagai investasi,
maka Anda mengharapkan uang itu akan beranak. Karena investasi, betul nggak? Karena mengharapkan sesuatu yang lain, maksudnya lebih. Buat apa saya naruh uang kalau tidak kemudian tumbuh uang itu? Karena itu dalam agama Islam, tetap saya kaitkan sama syariah, investasi yang disarankan oleh agama Islam adalah dengan cara apa? Berusaha atau bisnis. Usaha atau bisnis itu adalah salah satu bentuk investasi yang sudah jelas halalnya. Ya, sebab dalam agama pun ditentukan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu datang dari perdagangan, dari perniagaan. Baru yang satu dari yang lain-lain. Tetapi ingat bahwa pertolongan dan rezeki Tuhan itu akan datang kepada hambanya kadang-kadang dengan cara dan jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi ya, dari mana saja bisa. Begitu ya. Nah, oke. Nah, investasi itu artinya begitu. Kenapa kita mau berusaha? Mohon maaf, kalau di antara orang tua Anda ada yang memiliki profesi sebagai wirausahawan atau pengusaha atau pedagang, coba tanya diskusi sama orang tua Anda, kenapa Bapak Ibu memilih profesi sebagai bisnisman, ya, sebagai pengusaha? Ya, karena mereka melakukan investasi. Tentu kalau orang tua Anda memasukkan modal untuk membuat toko, pom bensin barangkali, atau mungkin gudang, atau mungkin penggilingan padi, dan segala macam jenis usaha itu, akan masukin 100 juta, tentu ingin pada akhirnya uang tersebut bertumbuh, tidak hanya 100. Nah, itu bedanya investasi dan tabungan atau saving. Nah, secara investasi syariah seharusnya saving atau tabungan itu kita tidak boleh mengharapkan bunga. Kenapa? Karena tabungan itu tidak dimaksudkan untuk investasi, tetapi supaya uang itu aman gitu. Nah, sehingga bagaimana konsep bunga dalam tabungan itu, apakah halal atau itu haram, tergantung ya, tergantung dari mana yang Anda ikuti. Tapi kalau saya pribadi, sepanjang bunganya itu tidak lebih tinggi dari inflasi setiap tahunnya, maka itu bukan riba. Nah, kenapa? Karena kita ada inflasi. Kalau inflasi ya, misalnya kalau inflasi itu 5%, maka nilai uang itu akan merosot 5% setiap tahun. Jadi kalau Anda punya uang 1.000 sekarang, tahun lagi tetap 1.000, sebenarnya itu turun gitu loh. Itu turun nilai uangnya. Maksudnya turun gimana Pak? Ya kalau sekarang 1.000 untuk beli beras berapa liter, tapi tahun depan dengan uang yang sama jumlah yang bisa dibeli ini lebih sedikit. Nah, karena itu perlu ada tambahan, tetapi tambahannya tidak melebihi dari inflasi. Nah, itu yang penting ya. Nah, itu kalau menurut pendapat saya. Tapi kalau bunganya melebihi inflasi itu riba. Kalau enggak. Apalagi sekarang kita nabung, kalau tabungannya sedikit, bunganya tetap keambil karena lebih tinggi administrasinya. Jadi sebenarnya kita bicara bunga itu riba apa enggak, tergantung kita lihat ya. Kalau tabungannya cuma 1 juta, 2 juta, nggak ada bunganya sebenarnya. Karena bunganya 10.000, administrasi ATM dan mobile bankingnya 15.000. Jadi sebenarnya nggak ada bunganya gitu ya. Itu mungkin satu supaya Anda terbuka aja. Nah, kemudian berikutnya ada 2 jenis investasi, yaitu investasi finansial, investasi dalam bentuk uang, dan investasi dalam bentuk fisik. Investasi dalam bentuk uang itu bisa dalam bentuk deposito, instrumen keuangan, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa dalam bentuk investasi fisik atau real atau nyata, seperti apa? Punya toko, punya pabrik, punya peralatan, punya tanah, properti, dan lain sebagainya, itu adalah investasi yang nyata. Nah, 2 faktor yang terlibat dalam elemen investasi itu adalah waktu dan resiko. Maksudnya gimana waktu dan resiko? Tentu kalau kita melakukan investasi dengan resiko yang lebih besar, kita berharap keuntungannya kan lebih besar, betul nggak? Iya kan? Nah sekarang Anda mau jualan bakso, beli gerobak, modalnya 3 juta lah sama gerobaknya. Keuntungannya berapa setiap hari? Misalkan setiap hari keuntungannya 500.000, gede banget tuh, karena keuntungannya 300.000. Ya,
Modalnya 3 juta, keuntungan tiap hari 300.000. Tapi sekarang kalau Anda modalnya tidak 3 juta, misalnya apa? Anda buka rumah makan, modalnya 35 juta atau 100 juta, masa mau untungnya sama cuma 300.000? Ya enggak, kenapa? Karena risikonya lebih besar. Jadi sesuatu yang risikonya lebih tinggi, pasti juga kita menginginkan tingkat pengembalian atau tingkat keuntungannya lebih besar. Makanya ada peribahasa dalam bisnis yang disebut sebagai high risk, high return. Investasi ini risikonya tinggi, harus menghasilkan yang lebih banyak dibanding yang risikonya rendah. Kalau jadi pengusaha, tapi kalau Anda jadi pegawai jangan begitu. Ya, jangan begitu. Ya begitu sama aja sih. Misalnya apa? Jadi pegawai tapi dapat duitnya banyak. Karena pegawai itu kan terbatas karena gaji. Terus ambil resiko korupsi. Ya, korupsi itu high risk, high return memang. Tapi juga high risk ya. Ya gitu. High risk itu artinya gimana? Ya, tinggal pilih aja. Akhirnya berakhir di kejaksaan, apa berakhir di KPK kan begitu. Itu resikonya. Tapi dapatnya banyak gitu. Kalau jadi karyawan biasa, apalagi PNS, tidak ada resiko. Kenapa? Setiap tanggal 1 gajian. Dan pemerintah itu kalau jadi PNS itu adalah pegawai terakhir yang bakal dipecat. Swasta udah bakal dipecat, PNS belum. Nggak ada resiko. Cuman ya gajinya nggak bisa besar. Kenapa? Karena nggak ada resiko. PNS cuma satu kalau jadi pegawai. Bagaimana uangnya cukup sampai tanggal 31. Karena tanggal 1 sudah gajian lagi. Jadi pada biasanya teman-teman PNS atau pegawai itu sepertinya gayanya lebih seperti orang kaya dibanding pengusaha. Loh kenapa? Karena kayak saya pegawai, kalau saya sampai tanggal 30, uang saya masih 500.000, saya bilang saya punya lebihan uang banyak. Kenapa? Karena besok udah gajian, sekarang masih 500.000. Dengan simpel saya akan ngajak anak saya makan di usaha, teman-teman saya traktir, nggak ada masalah. Karena besok saya gajian lagi. Tapi kalau ada jadi pengusaha, nah ini, akhir bulan cuma pegang uang 3 juta aja sisanya. Anda cemasnya bukan main, bukan kepala. Kenapa? Karena Anda harus berpikir, bulan depan bagaimana saya gaji karyawan. Bulan depan bagaimana kalau ada alat di pabrik saya yang rusak. Makanya biasanya ini ada gojekan ya, bahan untuk guyon gitu, yang selalu bilang tidak punya uang, itu yang pengusaha sama pedagang. Tapi kalau orang pegawai sama PNS misalnya, alah eneng lah, insya Allah kalau kita mau pasti bisa. Ada jalannya. Jadi kalau pengusaha nggak duit-duit, butuh mikir kalau alatnya rusak, untuk bayar karyawan gimana, kalau bulan depan ada yang nggak laku orderannya gimana. Nah, itu karena kita bicara masalah risiko. Oke. Nah, kemudian konsep biaya. Konsep biaya dalam konteks ekonomi itu apa? Ada yang disebut sebagai biaya siklus hidup. Apa itu biaya siklus hidup? Biaya siklus hidup itu adalah biaya yang dikeluarkan terhadap satu benda yang dimulai pada saat benda itu kita dapatkan, lalu berarti harganya kan kita dapatkan, kita beli berarti benda itu, lalu kita gunakan, itu berarti kita perawatannya, maintenance-nya, tambahkan biaya pembelian, biaya maintenance, kemudian biaya lain-lain, perawatan, makanan listriknya, sama nanti kalau barang itu sudah rusak, mau digimanakan, disposal. Itu yang disebut dengan biaya siklus hidup. Dari mulai barang itu kita dapatkan sampai barang itu tidak bisa digunakan. Oke, itu biaya siklus hidup. Nah, kemudian ada yang disebut dengan biaya historis atau historical cost. Biaya historis itu adalah biaya yang kita ambil dari data-data yang sudah pernah ada. Contoh, berapa sih biaya perawatan mesin-mesin kita? Kita lihat dalam laporan keuangan. Tahun kemarin perawatan di pabrik, berapa keluar uangnya untuk pos perawatan pemeliharaan. Keuangan sebelumnya lagi kapan, berapa. Itu yang disebut dengan historis. Biaya yang akan datang, perkiraan berarti ini. Perkiraan biaya yang akan muncul. Kemudian biaya kesempatan atau opportunity cost. Ya. Sebenarnya opportunity
kos atau biaya kesempatan ini bukan merupakan suatu biaya, tetapi adalah suatu nilai di mana Anda kehilangan nilai tersebut karena Anda salah mengambil keputusan. Misalnya, Anda melamar di dua perusahaan A dan B. Ya, di perusahaan A, Anda diwawancara dulu Anda diwawancara di perusahaan A dan juga diwawancara di perusahaan B. Ya. Tetapi kemudian perusahaan A itu sudah memberikan keputusan. Kamu diterima di perusahaan sini dengan gaji misalnya 5 juta. Kamu siap? Siap. Kalau siap tanda tangan kontrak ya. Karena kita nggak mau orang yang sudah diterima sebelum 2 tahun sudah keluar. Kenapa? Karena kita juga ada biaya untuk training kamu, segala macam dan segala macamnya. Jadi biasanya kalau sebelum 2 tahun kita mengundurkan diri, kita suruh bayar, mengembalikan sejumlah uang, karena juga proses seleksi itu tidak murah. Belum nanti adalah pelatihan yang harus kita lakukan sebagai karyawan baru. Oke, akhirnya Anda mau tanda tangan dengan gaji 5 juta sebulan untuk pegawai dengan pengalaman kerja 0 tahun ya pertama. Baru kerja 2-3 hari dapat telepon dari perusahaan B. Mbak, Anda diterima juga di perusahaan B, gajinya 6,5 juta. Bisa tekan kontrak nggak? Jawaban Anda, iya mohon maaf sekali, tidak bisa. Karena saya sudah terlanjur diterima di perusahaan lain. Karena Anda tekan kontrak ada masa waktu. Itu yang disebut dengan biaya kesempatan. Anda rugi selisihnya karena Anda menerima tawaran di A dan menampik tawaran di B yang gajinya 6,5. Jadi selisihnya berapa? Selisihnya 1,5 juta. Di 1,5 juta itulah yang disebut sebagai biaya kesempatan. Nilai yang hilang karena saya memilih pilihan yang kurang tepat gitu. Tapi sebenarnya Anda tidak rugi karena Anda dapat gaji 5 juta. Nah, tapi kalau milihnya benar ke B, Anda dapat gaji lebih tinggi lagi, kira-kira begitu ya. Ini yang disebut dengan biaya kesempatan. Sama seperti misalnya Anda menjual barang. Anda menjual barang itu yang minat banyak sekali. Lalu Anda stok 100 biji. Anda stok 100 biji. Per unit untungnya 100.000. Jadi kalau Anda bisa menjual 100 unit, 100 biji, Anda untungnya 100.000 dikalikan 100, jadi 10 juta untungnya. Ya, untungnya. Ternyata belum sebulan, baru 3 minggu udah habis barangnya. Sudah habis. Ada yang mau beli lagi, sudah nggak ada. Dihitung-hitung yang mau beli ke Anda bukan 100, tapi 130. Sayangnya Anda cuma stok 100. Ya, 30-nya tidak bisa terlayani. Yang akhirnya 30 orang ini beli dari tempat lain. Berapa nilai biaya kesempatan yang hilang? 30 orang yang hilang. Karena Anda menentukan Anda hanya menyiapkan barang 100. Coba kalau Anda 130, Anda bisa dapat untung tambahan 100.000 kali 30 unit. Jadi 3 juta. Nah, Anda punya opportunity loss 3 juta. Tapi maksudnya opportunity 3 juta bukan berarti ada rugi, enggak, Anda tetap untung. Karena setiap unit untungnya 100.000. Anda tetap untung 10 juta tuh, karena 100-nya laku. Cuman kalau Anda kesempatan nambah produk tadi, stoknya ditambah, Anda bisa dapat untung lebih banyak. Itu yang dimaksudkan dengan biaya kesempatan. Oke. Nah, selanjutnya adalah biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung terlibat pada pembuatan produk. Jadi kalau kita bicara biaya langsung itu, misalnya kalau dalam konteks furniture, ukiran Jepara, itu adalah tenaga kerja langsungnya, itu adalah biaya langsungnya adalah biaya tukang. Pasti kalau produknya sedikit, ya tukangnya biaya sedikit, kalau produknya banyak, ya tukangnya banyak. Biaya tidak langsung, itu biaya yang tidak langsung terkait pada faktor produksi. Ya, tidak terkait. Apa contohnya? Biaya manajer di sebuah pembangunan proyek. Ya, kalau tukangnya itu biaya langsung, ya. Tetapi kalau manajernya itu tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena kalau manajernya izin sehari 2 hari, tetap dibayarnya bulanan.
Ini kayak saya ini biaya tidak langsung. Kenapa? Karena saya tidak dibayar berdasarkan masuk atau tidaknya, gitu ya. Tapi dibayar berdasarkan beban yang harus saya lakukan. Ada yang disebut dengan biaya overhead. Biaya overhead itu adalah biaya yang sifatnya adalah apa namanya, tidak, ya sebenarnya dia tidak langsung, tetapi kalau overhead itu sama sekali tidak terkait dengan produksi. Contohnya apa? Langganan listrik itu overhead, biaya untuk membayar petugas kebersihan itu overhead, gitu ya. Tapi kalau manajer produksi itu biaya tidak langsung. Tapi kalau biaya buat tenaga kebersihan itu overhead. Biaya langganan listrik itu overhead. Biaya pemeliharaan itu overhead. Ya, itu, ya. Kemudian biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Biaya tetap itu berapapun jumlah yang dibuat tetap biayanya. Kalau biaya variabel, jumlah yang dibuat semakin banyak biayanya. Contohnya apa? Bahan baku. Bahan baku itu biaya variabel. Karena kalau produknya banyak, pasti bahan baku yang dipakai juga banyak. Tapi kalau biaya tetap, contohnya apa? Biaya langganan AC, listrik buat AC. Karena begitu AC itu nyala, kalau pakai AC-nya sentral, biayanya sama. Mau nyala 1, nyala 2, nyala 3, sama. Nah, ini adalah konsep tentang biaya. Ya, udah saya terangkan tadi. Oke, ya sudah saya terangkan, jadi saya lewati. Nah, sekarang kita akan lihat nilai uang dari waktu atau nilai waktu akan uang. Tadi disebutkan ya bahwa nilai uang itu senantiasa menurun seiring berjalannya waktu. Hal ini yang kemudian disebut sebagai inflasi. Nah, kesamaan nilai finansial disebut sebagai ekivalensi, ya. Oke, hanya begini. Bunga sederhana, oke. Oke, bahasa bunga sebenarnya tingkat pengembalian ya. Nah, bunga dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan, ya. Jadi bunga yang terjadi dalam bentuk rupiah, ini I dalam bentuk rupiah, sama dengan P, itu uang yang pokok yang dipinjam atau yang diinvestasikan, dikalikan I kecil, bunga setiap periode atau setiap tahun, dikalikan jumlah periode yang apa namanya dilibatkan. Misalnya, contohnya nih, seorang ibu rumah tangga meminjam uang 100.000 ke koperasi simpan pinjam dengan bunga sederhana sebesar 10% per tahun selama 4 tahun dan dibayar sekali pada akhir tahun keempat. Berapa besarnya hutang yang harus dibayar oleh ibu tersebut pada akhir tahun keempat. Nah, kita lihat tahun pertama dia meminjam 100.000, bunganya 0. Jumlah hutangnya 100.000. Dibayarkan tidak dibayarkan. Dan dibayarkan sekali di belakang. Tahun kedua ada bunga 10%. 10% dari mana? Dari 100.000. Jadi jumlah hutangnya naik jadi 110. Tahun ketiga ada bunga juga 10.000. Jadi utangnya naik dari 110 jadi 120. Kemudian pada tahun ketiga juga naik. Bukan naik ya, bunganya sama 10.000, cuma itu naik 130. Total 140 sampai tahun keempat. Berarti yang dibayar 140. Coba Anda lihat, pinjamnya 100, dibayar 140 selama 4 tahun. Artinya selama 4 tahun dia 40%. Kalau 5 tahun jadinya berapa? 150.000. Kalau 10 tahun jadinya berapa? 200.000. Jadi jangan heran kalau Anda kredit barang selama 10 tahun, maka bayar barangnya sama dengan 2 kali harga barangnya. Iya kan? Kalau bunganya 10%-an kan, kalau 10 tahun 100%. Jadi sama dengan 2 kali lipat harga barangnya, gitu ya kira-kira. Jadi Anda pinjam uang itu 100 juta buat beli mobil harga 100 juta, tapi pinjamannya 10 tahun, harga mobilnya 200 ya. 2 kali lipatnya. Karena begitu ya konsepnya. Nah, itu yang bikin sadisnya.
konvensional di situ. Nah, kemudian ada yang disebut dengan bunga majemuk. Bunga majemuk itu mempertimbangkan bunga yang ada sebelumnya, yang sudah diakumulasi, bukan bunga sederhana, tapi menggunakan bunga majemuk. Contohnya seperti ini, yang tadi sama pinjam 100, tahun pertama, tahun ke-0 tetap sama 100 tanpa ada bunganya. Tahun pertama ada bunga 10.000, jumlah hutang 110. Nah, tahun kedua bunga 10% nggak dihitung dari sini, tapi dihitung dari jumlah hutang tahun pertama. 10% dari 110, jadinya 11.000. 11.000 tambah 110, 121. Nah, kemudian bunganya adalah 10% dari 121, jadi 12.000 dan seterusnya. Akhirnya pada tahun keempat 146. Jadi kita lihat kalau kita menggunakan bunga sederhana selama 4 tahun hanya 140.000, tapi kalau menggunakan bunga majemuk menjadi 146.410. Ini yang orang sekarang bilang bunga berbunga. Ini yang disebut lebih mencekik itu begini, bunga berbunga. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai aliran kas atau cash flow, ya, ada cash flow diagram. Nah, aliran kas ini untuk menggambarkan kas keluar dan kas masuk. Nah, ini contohnya begini ya. Jadi kita lihat kalau ada panah ke atas itu seolah-olah pemasukan, tetapi kalau ada panah keluar ini adalah dari panah ke atas pemasukan, panah keluar adalah panah ke bawah adalah pengeluaran. Jadi kalau kita dalam konteks meminjam uang di bank, pertama kita dapat pinjamannya, pemasukan, tapi terus di akhir membayar, jadi pengeluaran. Tapi di mata peminjamnya kan dibalik, mereka keluar dulu, nanti lama-lama kita bayar pada tahun yang terakhir. Jadi ini berbeda bentuknya. Yang biru ini cash flow di mata peminjam, ini di mata pemberi pinjaman. Ya, nah notasi yang digunakan, I adalah tingkat bunga efektif, N adalah periode pemajemukan atau lama waktunya, P besar itu adalah nilai sekarang, present value atau present worth, F itu adalah nilai mendatang, future worth, A adalah nilai kas beruntun atau seragam, ya, annual worth. Nah, kemudian misalnya begini, jika sejumlah ini to find F given P, to find F given P, untuk mencari nilai akan datang diketahui nilai sekarang, ya. F itu future, given P, P itu adalah present. Jadi to find F given P itu mencari nilai akan datang dengan nilai sekarang, ya, yang diketahuinya adalah nilai sekarang. Oke. Jadi F nilai yang akan datang sama dengan P nilai sekarang ditambah bunga dari P. Nah, P kalikan 1 tambah I. Pada periode kedua menjadi F2 sama dengan, sekarang kan berarti P sekarang sama dengan F1 ditambah bunga dari F1. Akhirnya rumusnya begini. Fn sama dengan P1 plus I pangkat N. Nah, ini rumusnya. F sama dengan P1 plus I pangkat N. Nah, ini notasi dalam tabel, nanti ada yang disebut dengan tabel ekonomi teknik, ditulisnya adalah F per P, ya. F per P itu artinya find F given P, mencari F dari P dengan rumusnya begini. Contoh, Lintang meminjam uang di bank sejumlah 1 juta dengan bunga 12% per tahun dan akan dikembalikan sekali dalam 5 tahun. Gambarlah diagram alir kasnya, cash flow-nya.
jumlah yang harus dikembalikan dengan rumus, dan jumlah yang dikembalikan dengan tabel ya. Yang dengan tabel nanti akan saya terangkan. Lintang minjem 1 juta. Pertama dia akan dapat uang 1 juta. Selama berapa tahun? 5 tahun. Tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Tahun kelimanya dia harus bayar sekaligus dengan bunga 12%. Bentuknya seperti ini. Tahun kelima bayar F ya. Nah, kemudian I-nya adalah 12%. Dengan rumus ya. Tadi dibilang rumusnya di P sama dengan 1 juta, I 12%, N-nya 5. Maka F sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah bunganya 0,12. Ini bukan kali ya, tapi pangkat 5. Ya, rumusnya dari sini nih, kok pangkat tidak dari sini. Ya. Nah, dia pangkat 5, dapatnya ini ya di ini. Dengan tabel, kita cari tabel yang kodenya begini. Langsung, angka ini sudah ada dalam tabel. Angka ini sudah ada dalam tabel, tinggal taruh di sini, sudah dapatkan. Ya. Nah, ini tabelnya kira-kira nanti bentuknya begini. Lihat yang I-nya 12%, N-nya 5, single payment, ini tabel. Nanti dilihat tabelnya kan saya berikan foto kemudian. Nah, kemudian dibalik, kalau tadi adalah find F given P, sekarang to find P given F. Ya, dibalik. To find P given F, rumusnya dibalik. F sampai sama dengan F 1 per. Kalau tadi kan tidak pakai 1 per, sekarang pakai 1 per ini ya. Atau logonya seperti ini di tabel. Itu contohnya. Tentukanlah berapa banyaknya uang yang harus didepositkan Dito. Pada saat ini agar 5 tahun lagi dia pengen depositonya ada 10 juta. Bila diketahui tingkat bunga bank yang berlaku adalah 18%. Jadi kalau si Dito ini pengen dalam tabungan depositonya 5 tahun lagi itu adalah 10 juta. Tingkat bunga 18%, maka sekarang dia harus nabungnya berapa? Oke, aliran kasnya 5 tahun lagi dia pengen 10 juta. Sekarang ditanyakan ada berapa, gitu kan? Dengan rumus dibalik dari F sama dengan F 1 per. F-nya 10 juta, 1 per 18, 1 per 18% pangkat 5. 1 per 2,2. Nah, jadi 10 kali 0,4371 sama dengan 4,317 juta. Jadi kalau sekarang dia menyimpan uang sebanyak 4,371 dalam tempo 10 tahun, nah maka dia akan mendapatkan uang 10 juta. Nah, dengan tabel, misalnya tabel yang logonya seperti ini, gitu ya. Ya, nah ini contoh yang lain. Berapa tahunkah uang yang jumlahnya 4 juta harus disimpan dalam bank untuk memberikan tingkat bunga 15%? Ini sama caranya nanti kita carikan dalam rumus yang tadi. Nah, baik, sementara itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Nanti ada beberapa contoh di belakangnya bisa Anda pelajari, dan slide ini juga akan saya sampaikan dalam grup WA. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Saya persilakan. Oke, yang depresiasi ini tidak akan saya jelaskan secara rinci ya. Nanti Anda akan mendapatkan ini pada saat Anda mengambil mata kuliah analisis biaya atau ekonomi teknik, Anda akan dapat lebih tinggi, lebih detail. Tetapi pada prinsipnya depresiasi ini adalah begini. Kalau kita punya barang, kita punya aset, entah itu mesin atau gudang atau pabrik, maka berapa nilainya?
Misalnya begini, kita punya mobil. Harga mobilnya waktu kita beli 200 juta. 10 tahun lagi masih sama kan nilai mobilnya 200 juta? Enggak kan, mesti udah turun kan? Nah, penurunan nilai itulah yang disebut dengan depresiasi. Kalau misalnya kita punya mobil, kemudian ada aturannya misalkan bahwa kendaraan itu usia ekonomisnya 10 tahun. Harga mobilnya 200 juta. Maka dalam 10 tahun nilai mobil itu akan hilang. Berarti per tahunnya berapa depresiasinya? Berarti kalau 10 tahun akan hilang, berarti setiap tahunnya 10% depresiasinya. Jadi mobil itu setiap tahun akan berkurang sebanyak 10%. Dari 200 berarti 20 juta. Nah, itu kira-kira seperti itu kurang lebih depresiasi. Kita kan berarti kan akan menghitung ini nanti pada mata kuliah khusus, yaitu mata kuliah ekonomi teknik atau analisis biaya. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, nah kita menyampaikan bahwa minggu depan saya akan memberikan ujian, ya. Karena kita belum UTS, jadi memang UTS nanti mepet ke ujian akhir, nggak apa-apa. Tapi minggu depan pada hari Rabu kita akan UTS. Soal UTS-nya tentu dikerjakan di rumah. Saya akan berikan soalnya, sifatnya adalah open book. Nanti akan lihat berapa lama yang harus diberikan untuk mengerjakan. Waktunya begitu ya. Tapi memang karena UTS-nya sudah agak di akhir, memang sudah cukup agak banyak, nggak apa-apa. Saya rasa itu dulu. Ada yang ingin tanyakan? Saya persilakan. Cukup? Sementara cukup? Baik. Kalau sementara cukup, mungkin kita akhiri. Nanti ini rekamannya akan saya posting juga di grup bersama slide materi yang tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.